Ether yaitu senyawa turunan alkana yang memiliki gugus alkoksi atau OR. Nah, R-nya ini berupa rantai karbon ya. Bisa kita lihat di sini, gugus fungsi atau rumus umum dari ether adalah R, O, R, di mana R ini adalah rantai karbon gitu ya. Jadi gugus fungsi dari ether adalah ROR. Ether dapat dilihat sebagai dua gugus alkil, yaitu R dan R yang terikat pada satu atom O. Jadi, R ini bisa disebut juga sebagai gugus alkil, itu yang terikat pada satu atom O. Senyawa ether dengan satu gugus OR mempunyai rumus umum CnH2n plus 2O. Di sini terdapat beberapa rumus kimia dari ether. Atom C yang berjumlah 2, maka rumus kimia ethernya C2H6O. Karena kan kalau N-nya 2, hanya itu 2N ditambah 2. Jadi 2 dikali 2 ditambah 2 hasilnya 6. Jika jumlah atomnya 3, maka rumus kimia ethernya C3H8O. Lalu jika jumlah atomnya 4, maka rumus kimia ethernya C4H10O. Begitu seterusnya. Selanjutnya kita akan bahas tentang tata nama senyawa ether. Dalam tata nama IUPAC ada beberapa peraturan, yaitu yang pertama, gugus fungsi ether tidak ikut dalam rantai utama, jadi tidak dihitung ya. Kemudian yang kedua, atom C yang mengikat gugus fungsi ether itu harus mendapatkan nomor yang paling kecil dalam rantai utama. Jadi penomorannya itu dimulai dari atom C yang mengikat gugus fungsi ether. Yang ketiga, panjang rantai utama merupakan rantai C yang terpanjang. Nah, kalau ini sama ya seperti alkana pada umumnya. Jadi untuk mencari rantai utama atau rantai induk itu kita cari rantai C yang terpanjang. Lalu yang keempat, dalam ether strukturnya adalah ROR, ya kan? Dengan OR adalah gugus ether. Yang kelima, dalam penamaan IUPAC, gugus induk ether harus disebutkan terlebih dahulu, baru cabangnya. Dan harus diberi kata oksi. Nah ini, untuk melambangkan oksigen si ether. Contohnya, jika gugus induk OR-nya itu adalah O dan CH3 atau metil ya, atau metana ya CH3, maka namanya adalah metoksi, seperti itu. Selanjutnya yang keenam, jika gugus ether mendapatkan nomor di tengah-tengah tetapi ada cabang lain di rantai utama, maka cabang lain tersebut harus tetap disebutkan. Iya dong ya, seperti pada umumnya. Oke, ini contohnya. Di sini terdapat senyawa ether 1, 2, 3. Kita fokus dulu ke yang sini. Berarti gugus fungsi ethernya adalah yang ini ya, OCH3. Nah, ini baru lalu ininya adalah si alkilnya. Oke, kemudian yang ini gugus fungsinya adalah yang ini, dan yang ini gugus fungsinya adalah yang ini. Lalu kita menentukan rantai induknya. Rantai induknya tentu yang ini, kemudian yang rantai induknya yang ini adalah yang ya 1, 2, ada 2 atom C. Kenapa bukan 1 yang ini, dan kenapa gugus ethernya bukan yang ini? Karena rantai induk itu adalah rantai C terpanjang. Jadi kita pilih rantai induknya adalah yang ini dan ini. Oke, ada 2 atom C ya. Kalau ini kan cuma 1 atom C. Berikutnya kalau yang ini
Iya, rantai induknya adalah yang terpanjang, yaitu yang 3 atom C, bukan yang 2 atom C. Sehingga yang O, CH2, dan CH3 ini adalah gugus eternya. Oke, sekarang kita tentukan dulu. Kan tadi harus disebutkan terlebih dahulu ya gugus eternya. Kemudian baru sisanya yang alkilnya. Oke, OCH3 ini kan ada metana karena dia mengikat di O, jadi namanya metoksi. Lalu sisanya di sini ada CH3 atau metana. Jadi nama dari senyawa ini adalah metoksi metana. Nah, lalu yang ini ada OCH3, apa namanya tadi? Iya, ini adalah metoksi. Lalu ini ada 2 atom C, namanya etana. Oke, mudah ya. Selanjutnya yang ini ada OCH2 dan CH3. Ada O yang mengikat 2 atom C atau etana ya biasanya, maka namanya adalah etoksi. Oke, lalu sisanya alkilnya, rantai induknya ada 1, 2, 3, ada 3 atom C, jadi namanya 1 etoksi propana. Kenapa di sini ada 1? Kita bisa menuliskan atau tidak bisa menuliskan karena O di sini terikat pada atom C yang memiliki nomor 1. Oke, yang ini juga seperti itu. 1, 2, 3. Kemudian di sini ada O yang mengikat dengan metana, jadi namanya metoksi. Lalu di sini ada 3 atom C, namanya propana. Jadi 1 metoksi propana. Nah, sekarang kita lihat yang ini. Oke, yang pertama kita lihat yang mengikat O dulu ya. Yang mengikat O ini ada 1 atom C, jadi namanya metoksi. Selanjutnya kita tentukan rantai induknya. Iya, rantai induknya kita mulai dari sini penomorannya. 1, 2, 3. Kenapa bukan dari sini? Sebenarnya bisa aja karena ini posisinya sama ya. Jadi si atom C yang berikatan dengan O ini harus memiliki nomor yang terkecil. Jadi penomorannya dimulai dari sini. 1, 2, 3. 2 metoksi, jangan lupa dituliskan 2-nya karena si metoksi ini terikat pada atom C nomor 2. Iya, 2 metoksi propana. Lalu yang ini di sini ada O yang mengikat 2 atom C, jadi namanya etoksi. Iya, benar ya. Etana karena mengikat O, jadi namanya etoksi. Lalu rantai induknya terdapat 4 atom C. Penomorannya kita mulai dari sini. 1, 2, 3, 4. Ya, karena yang lebih dekat dengan atom O. Jadi C yang mengikat atom O itu harus memiliki nomor terkecil, sekecil mungkin gitu ya. Kalau penomorannya dimulai dari sini, maka di sini nanti jadi nomor 3. Nggak boleh ya, jadi penomorannya harus dari sini supaya ini mendapatkan nomor yang 2. Jadi kalau di sini, kalau dari sini dia dapat nomor 3, kalau penomoran dari sini dapat nomor 2, maka kita pilih yang dari sini. Iya. 1, 2, 3, 4. Ada 4 atom C, namanya butana. Jangan lupa ada angka 2-nya karena si etoksi itu terikat pada atom C nomor 2. Paham ya? Nah, berikutnya seperti itu juga caranya. Nah, ini akan dibahas tentang tata nama trivial. Jadi, tata nama trivial itu digunakan biasanya untuk perdagangan ya. Jadi, menggunakan nama trivial. Untuk nama trivial itu, rumusnya kita sebutkan dulu alkil-alkilnya, baru si gugus eternya gitu. Nah, ini kan rumus umum dari eter ya.
Ini ada ROR, kita juga tadi sudah bahas bahwa R ini adalah alkil, yang ini juga alkil, lalu yang di sini ada eternya. Jadi untuk penamaan trivial kita sebutkan dulu alkilnya, lalu si eternya. Coba kita lihat. Nih aturan yang pertama. Jika R dan R aksen sejenis, maka diberi nama dimetil, bukan metil saja. Jadi kalau sejenis itu berarti kan ada dua ya. Nah itu tetap menggunakan aturan yang mono, di, tri, tetra, penta. Nah itu jadi tetap pakai dimetil atau trimetil seperti itu. Dalam tata nama trivial tidak diharuskan mengurutkan senyawa sesuai abjad. Nah ini jadi kalau di alkana kan harus diurutkan, etil dulu baru metil. Nah kalau di sini nggak apa-apa, nggak urut nggak apa-apa. Oke. Gugus fungsi eter selalu diletakkan di akhir tata nama trivial. Iya, karena yang pertama adalah alkil baru si gugus fungsi eternya. Kita lihat contohnya. Di sini ada CH3, O, CH3. Ini si alkil, ini si alkil, dan ini eter. Tadi katanya harus disebutkan dulu alkilnya, baru belakangnya dikasih eter gitu ya. Ini ada CH3 dimetil eter. Untuk contoh yang kedua, di sini ada CH3, CH2, CH2O, CH3. Maka nama trivialnya adalah, disebutkan dulu alkilnya adalah yang ini dan yang ini. Di sini ada alkil 3 atom C, jadi namanya propil. Yang di sini ada metil, jadi namanya metil propil eter. Mudah ya. Oke, coba sekali lagi. Di sini ada 4CH2O CH3. Kalau 4C berarti namanya butil. Lalu yang CH3 namanya metil. Jadi namanya metil butil eter. Sangat mudah kan? Oke, selanjutnya yang lain seperti itu juga. Nah, di sini akan saya jelaskan sedikit sifat-sifat dari eter. Yang pertama, eter itu adalah cairan yang mudah menguap dan mudah terbakar. Harus hati-hati ya. Lalu titik didih eter itu lebih rendah daripada alkohol karena tidak adanya ikatan hidrogen. Yang ketiga, bersifat sedikit polar tetapi lebih dominan sifat nonpolar karena pengaruh sudut ikatan. Oh, untuk yang nomor 2, sebenarnya dia bisa membentuk ikatan hidrogen tapi tidak sebanyak dengan alkohol, seperti itu. Yang keempat, sangat kecil sekali untuk larut dalam air. Yang kelima, bersifat anestetik atau membius. Yang keenam, tidak dapat dioksidasi, direduksi, dieliminasi, dan direaksikan dengan basa karena bersifat tidak reaktif. Yang terakhir, eter dapat bereaksi dengan asam kuat. Nah, di sini terdapat beberapa reaksi-reaksi eter. Yang pertama ada reaksi dengan PCl5. Oke. Kemudian yang kedua bereaksi dengan HI. Eter akan bereaksi dengan HI membentuk alkohol. Kemudian di sini juga ada pembuatan eter. Jadi eter itu dibuat atau disintesis dengan reaksi antara alkil halida dengan suatu alkoksida. Maka hasilnya adalah eter. Kita akan bahas tentang isomer eter. Sebelumnya apa sih isomer itu? Isomer adalah senyawa-senyawa yang mempunyai rumus molekul sama tetapi berbeda rumus bangun dan sifat-sifatnya. Nah, jenis-jenis isomer itu ada isomer rantai, isomer posisi, isomer gugus fungsi, isomer geometrik, dan isomer optik. Isomer rantai dan posisi pada eter itu dimulai dari suku keempat, yaitu yang memiliki 4 atom karbon C gitu ya. Atom C. Kemudian
di sini ada C4H10O, berarti 4 lebih ya, C5H12O itu bisa juga. Oke, ini contoh dari isomer posisi C4H10O. Jadi C4H10O itu untuk strukturnya ada 3 kemungkinan. Jadi posisi O-nya di sini, atau posisi O-nya di sini, atau posisi O-nya di sini, kemudian rantainya lurus. Seperti itu. Nah, nanti kalian coba untuk membuat rantai karbon atau isomer rantai dan posisi pada yang memiliki 5 atom karbon. Ini terdapat beberapa kegunaan ether, diantaranya sebagai pelarut dan obat anestesi untuk bius ya. Kemudian dipakai untuk pelarut nonpolar, kemudian digunakan sebagai senyawa yang bisa menaikkan bilangan oktan. Oke, thank you. Sekian dari saya, don't forget to subscribe, like, comment, and share video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.